Oke. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Siswa baru SMA Negeri 2 Palopo. Jadi sudah ini ya. Untuk memulainya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Om Swastiastu, salam budaya ya, nama budaya, salam. Kemudian untuk materi kita hari ini kita sudah mulai dari hari Senin, berarti sudah 4 hari dengan ini mengikuti kegiatan PLS pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang kebudayaan dan kearifan lokal atau nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sulawesi Selatan. Jadi oh iya. Oh enggak di sini. Oh, jalan. Oke, saya lanjut. Jadi sebelum kita memulai, ini waktu kita saya lihat di jadwal 45 menit. Jadi saya berhitung dari 7.50 ya. Nah, tolong yang pegang HP dulu di ini. Karena kita mau ice breaking dulu. Jadi kita ice breaking dulu di awal-awal supaya kita ini kan sudah 4 hari kan dengan ini ya PLS-nya. Nah ikuti saya ya. Jadi kita akan bermain sedikit sebelum kita lanjut ya sebagai refreshing saja ya. Jadi nanti ikuti saya. Jadi ikuti kata-kata saya, ikuti clue-nya ya. Kata-kata saya. Jadi tangannya diangkat 5 begini ya. Tangan kiri lah atau tangan kanan terserah. Ya oke, diikuti semuanya. Coba diangkat, bukan diangkat begini saja. Oke. Ini. Jadi ikuti, ingat satu kali lagi ya, saya ulangi, ikuti kata-kata saya ya. Ayam, ayam, itik, itik, ayam, itik, ayam. Berapa ayam? Halo? Saya ulangi. 3. Saya ulangi ya, ikuti kata-kata saya. Ayam, ayam, itik, itik, ayam, itik, ayam, itik, ayam, ayam, ayam. Berapa ayam? 3. 4. 5. Berapa ayam? 7. 7. Siapa lagi? Berapa ayam? Ayam, ayam, itik, ayam, ayam, itik, ayam, ayam. Berapa ayam? 5. Coba ada yang bisa jawab dengan tepat. Berapa ayam? Baik yang di studio maupun yang di rumah di sana. Berapa? 5. Kalau yang di studio berapa yang di studio coba? Ini ada berapa orang? Enggak ada ayam jari gitu. 6. Yang di studio berapa? 6, 7. 6. Atau saya ulangi sekali lagi ya. Ini yang di rumah juga ya, saya ulangi ya. Saya ulangi, ingat kata-kata saya. Ya, ikuti kata-kata saya. Ayam, ayam, itik, itik, ayam, itik, ayam, 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 itik, itik. Berapa itik? Berapa itik? Ada yang bisa jawab dengan benar, saya kasih bonus pulsa 100. 4. 4 Mami. 4. Ada Lima. Pak Bung. 4. 4 na 5. 4. Oke, kalau begitu tidak. Kalau di studio ada yang bisa jawab? Saya tuh sudah ulangi 3 kali. Oke, berarti uang saya tidak ini ya, tidak pergi, pulsa saya tidak pergi. 100.000. Oke, jawabannya adalah berapa itik? 4.
Ya. Kan tadi saya 4. bilang ikuti kata-kata saya. Oh, ikuti kata itu. Pak, diikuti. Terakhir itu kan saya bilang berapa itik ya? Ah, saya tidak suruh kau jawab, saya cuma suruh kau ikuti kata-kata saya. Berarti pulsa 100.000 tidak ada yang dapat ya. Oke, terima kasih atas. Saling nomor, Pak. Sebenarnya mudah ya. Ini jawabannya kan tadi saya bilang. Nah itu berarti kita ini konsentrasinya agak-agak menurun. Padahal ini pagi-pagi loh. Ya, ini di studio maupun di rumah. Ini pagi-pagi sudah ini konsentrasinya sudah menurun. Ada aqua? Ada. Sarapan. Oh, ya oke. Baik anak-anakku sekalian. Nah, materi kita ini terkait tentang kearifan lokal dan budaya Sulawesi Selatan. Kalau kita berbicara Sulawesi Selatan itu, nah itu slide-nya semuanya. Slide kedua. Oh. Nah, untuk definisi budaya sendiri menurut Taylor itu pengertian budaya menurut Taylor itu sudah tampil nggak di layar? Yang di rumah sana? Jelas? Iya, Pak. Jelas? Sudah, Pak. Suara saya jelas? Jelas. Oh, kalau tidak jelas mungkin ada beberapa yang jaringannya ya. Tapi itulah masalah Indonesia ya. Mudah-mudahan palaparingnya cepat jadi. Ini program Jokowi. Kita bisa berselancar di dunia maya lebih aman lagi, lebih cepat lagi. Nah ini programnya Presiden kita Jokowi palaparing. Oke, saya lanjut. Nah, kebudayaan menurut Taylor itu adalah perilaku, sikap, ya, seni, ya seni ada macam-macam, perilaku, sikap, seni, atau apapun yang dilakukan oleh karya manusia dan dijadikan sebagai aturan atau norma-norma itu adalah budaya. Ada yang dijadikan sebagai norma, ada pun juga dijadikan sebagai kebiasaan. Nah, contoh di beberapa, ini kita berbicara negara dulu. Budaya barat dengan budaya timur itu sangat jauh berbeda. Kalau di barat itu kita pakai pakaian rapi, tertutup, mereka ketawain. Justru terbalik kalau dia datang ke Indonesia pakai pakaian yang minim, ya minimalis ya kurang kainnya ya. Nah, itu kita ketawain. Sekarang di Palopo ada namanya pizza. Pizza itu dari Itali. Ya. Pak, enak. Ah, enak pasti. Kalau ada uangmu ya masuk. Di situ ya. Ah, nah, itu sekarang masuk ke Palopo. Mau menyaingi kebudayaan Palopo itu, kalau Palopo kan kapurung ya. Kalau Makassar itu, kalau Makassar itu contoh, ya. Kalau Pangkep itu saudaranya nasop atau sop saudara. Kalau di mana lagi tuh? Ya di Lu tadi sudah ya ada pacok, kalau di Lu ya ada lawa, ya itu umum. Nah itu budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan kita. Nah tapi saya mau menyinggung tentang budaya yang berkaitan atau kearifan lokal yang berkaitan dengan karakter. Nah ini nanti akan berkaitan atau berlanjut dengan materi PLS kita besok.
Kalau enggak salah panitia besok ya, sampai besok ya. Ya, sampai besok itu ada nanti materi kita tentang karakter. Nah, mungkin saya mau mulai dari sini. Karakter itu adalah dibangun dari diri kita sendiri. Karakter itu dibangun dari diri kita sendiri. Saya kasih contoh. Ini bukan materi saya besok ya. Membaca. Membaca itu adalah yang membangun itu siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Masa orang lain membaca, saya yang mengerti? Kan nggak mungkin ya. Itu. Jadi salah satu contoh adalah budaya itu nanti bisa menjadi karakter kita. Nah, itu besok kalian dijelaskan sama Pak Dr. Andes Midin Sianti, MPD, ya SPD, MPD. Nah, saya mau membahas tentang budaya atau kebiasaan kita. Kalau di Sulawesi Selatan, karena pada umumnya kita itu kerajaannya ya, kerajaan 3 ya, kerajaan ini yang terbesar ya. Yang saling berkaitan itu adalah Luwu, Makassar di sana, di Goa, kemudian di Bone. Ya. Pak, Toraja bagaimana Pak? Lain lagi, Toraja itu masuk bagian Luwu dulu. Nah, sekarang sudah masuk kota administrasi, memisahkan diri. Namanya itu pemekaran. Kalau Toraja sudah dari dulu. Ya. Nah, salah satu daerah pemekaran yang sekarang ini kasih contoh Luwu Utara, Luwu Timur ya. Itu dulu kita cuman Kabupaten Luwu ya dulu. Nah, sekarang sudah terpecah. Nah, kalau Toraja ya seperti itu juga, dia memisahkan diri. Ya. Nah, tapi itu bagian dari kerajaan Luwu dulu. Nah, untuk kearifan lokal Sulawesi Selatan, yang namanya orang Sulawesi Selatan, ya, budaya di sini atau kebiasaan orang Sulawesi Selatan ini yang diturunkan oleh bapak-bapak kita, nenek-nenek moyang kita dari dahulu sampai sekarang, dan sekarang sudah mulai tergerus. Saya kasih contoh tabe, ya. Tahu tabe, anak-anakku di rumah? Tahu lah. Tahu. Maaf. Tahu. Tabe itu Paham, maaf. tahu, paham. Apa tabe? Ih, Sopan. tabe itu permisi. Tabe, permisi. Permisi. Sama gitu. Apa lagi? Kalau yang di studio apa tabe? Hati-hati. Tabe permisi. Kalau di bahasa Sundanya itu punten. Punten itu maaf. Ya. Misalnya permisi mau lewat ya. Nah, tabe sendiri itu adalah budaya leluhur kita yang lahir sebagai akibat dari kebiasaan orang-orang kita dahulu, bagaimana mereka menghargai orang-orang yang entah itu kebiasaannya ini adalah orang-orang yang di atas kita atau lebih tua daripada kita. Nah, saya ingat sekali waktu saya SMP, SMA, ya, bahkan SD, itu kami itu lewat di depan guru kita itu sangat takut dulu ya. Bukan berarti tabe itu takut, tidak. Artinya kami menghargai, kalau dulu itu istilahnya tuan guru ya. Kami menghargai yang namanya orang yang lebih di atas daripada kita. Apalagi orang yang mendidik kita. Nah, sekarang nilai-nilai itu sudah mulai luntur. Mungkin pengaruhnya sama game online ya. Siapa yang suka main game online di studio nih? Saya. Itu salah satu bentuk akulturasi budaya dari budaya barat ke budaya lokal. Ujung-ujungnya dia akan menggerus budaya-budaya asli lokal. Apakah baik atau positif? Apa positifnya atau apa negatifnya? Negatif, Pak. Negatif. Pak. Sebenarnya main game itu tidak negatif sih sebenarnya kalau dia dilakukan sesuai dengan porsinya. Kasih contoh, kalau kalian makan sekenyang-kenyangnya misalnya 10 piring, pasti kalian akan mati. Ya. Itu karena berlebih. Begitu juga game online, game ya. Itu online, istilah online itu istilah peribahasanya itu adalah dari kebiasaan
fisik langsung, kemudian online. Online kan lewat jaringan ya, itu saja sih. Nah, bagaimana game ini mempengaruhi karakter kalian? Apa yang tercipta dari game online itu? Karakter apa yang terbentuk dari kalian? Budaya apa? Budaya baru apa yang terbentuk? Salah satunya adalah malas. Karena itu otak kalian itu ini terangsang untuk hal-hal di game itu. Akhirnya kalian timbul fantasi. Ya, fantasi itu memang menyenangkan. Makanya itu orang-orang yang kalau narkoba, saya tidak tahu kalian sudah dapat materinya ya kemarin ya, tidak salah. Itu akan berfantasi. Dia akan kembali lagi. Nah, tabe ini sudah mulai tergerus hari ini. Ya. Nah, ternyata tabe itu sebenarnya bisa membangun kepribadian seseorang. Contoh, kalau saya misalnya lewat permisi di depannya orang tabe, kita bungkus sedikit tangan kanan kita atau tangan kiri kita dibawa ya, tergantung kondisinya ya. Kalau kalian kidal ya biasanya itu tangan kanan yang ini diturunkan. Kalau saya bukan kidal, biasanya tangan kidal saya yang diturunkan. Tabe permisi. Nah itu mampu membangun apa? Membangun ternyata tabe itu mampu membangun apa? Budaya tabe itu mampu membangun pribadi seseorang yang sopan, santun, ramah. Ya. Pasti kalau orang yang suka tabe permisi kalau lewat di depannya orang, saya yakin tidak akan mungkin tawuran. Tidak akan mungkin pergi berkelahi di luar sekolah ya. Tidak akan mungkin terjadi kejahatan. Apa hubungannya Pak? Karena sudah tertanam di dalam hati kita bahwa menghargai orang itu jauh lebih penting, jauh lebih bernilai ketimbang kita mau sombong, arogan, angkuh, ya. Itu. Jadi budaya tabe di sini mencegah kita untuk berbuat hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Coba yang saya banyak berita yang anak-anak usia 17 tahun, dalam tanda kutip ya, ada yang mencuri, ada yang apa namanya? Narkoba. Ada yang apa namanya? Kumpul kebo ya. Sama pacarnya. Ada yang begitu. Karena dia tidak menghargai orang. Kenapa dia tidak menghargai orang? Itu kalau pacaran kita. Ini saya kasih tahu ya yang perempuan. Dengar nih perempuan. Kalau kalian pacaran di usia seperti sekarang, yang ada itu adalah fantasi. Indah-indahnya saja yang kalian bayangkan. Kalian tidak bayangkan. Kalian tidak akan pernah bayangkan yang namanya keburukannya dari hubungan apa? Hubungan terlalu dini. Apa resikonya? Resikonya adalah nanti setelah terjadi sudah jatuh cinta terlalu dalam, sudah menghayalkan yang indah-indah. Padahal buruknya ada itu. Dampaknya ada, bukan maaf ya, bukan buruk, dampaknya. Kalian masih terlalu muda untuk menanggung resiko. Ya. Kalau laki-laki yang seusia kalian, ya, 17 tahun ke atas atau 16 tahun lah rata-rata ini umurnya. Mohon maaf ini, belum ada tanggung jawab. Coba kalian melangkah, misalnya ada hubungan pacaran ya, laki-laki dengan perempuan, kalian melangkah terlalu jauh. Kemudian ada eksiden di situ di belakangnya. Tiba-tiba dinikahkan ya. Sekarang apa yang kalian mau lakukan? Yang laki-laki punya tanggung jawab ke perempuan, istrinya. Yang perempuan nanti kalau punya anak, punya tanggung jawab untuk merawat anak. Kalian belum siap. Karena kalian awalnya itu kalian cuma memikirkan yang indah-indah. Kalian tidak memikirkan risiko. Akhirnya apa yang terjadi? Perceraian. Siapa yang dirugikan dari perceraian itu? Istri. Siapa yang dirugikan dari perceraian itu? Istri. Siapa yang dirugikan dari perceraian itu adalah? Siapa? Diri sendiri. Bukan suami juga, adalah anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Bayangkan coba Indonesia diwarisi oleh anak-anak yang orang tuanya bercerai misalnya. Gara-gara itu tadi, kumpul kebo dan seterusnya. Ya. Dosanya anak-anak, enggak ada dosanya anak-anak. Cuman kualitas hidupnya nanti yang berpengaruh. Coba ditinggalkan sama orang tuanya. Ini anak-anak kesian diambil sama tetangganya atau siapalah yang mau mengadopsi dia.
Dan kasus itu Dan terjadi. gampang. Boro-boro yang anak SMA, mahasiswa saja banyak kasus. Itu. Jadi tabe. Nah, tabe sebenarnya itu sudah bisa mencegah hal-hal seperti itu. Nah, nanti kita lanjut sama Siri. Tadi 7.50 ya. Sekarang 8.9. Berarti sudah hampir 20 menit. Tinggal 25 menit lagi ya waktu saya. Nah, saya Oke, lanjut. Pak. Nah, tabe ini adalah kearifan lokal kita ya, yang harus dipertahankan. Ini ciri khas kita. Ini keunggulan kita. Kalau Bali di sana dia unggul dengan kebudayaannya, tarinya tari pendet, ya. Pantainya atau benda-benda purbakala, ya. Banyak di sana. Kalau di Sulawesi Selatan itu sangat-sangat minim. Di samping keunggulan geografis mereka, pantainya yang eksotis. Tapi yang dijual di Bali itu ya kalau saya melihat itu lebih ke budayanya. Nah, kenapa budaya Bali bisa dijual? Budaya di Palopo tidak bisa dijual, kira-kira begitu. Nah, ada yang mau menanggapi di studio maupun di rumah di sana ada? Kenapa di Bali kebudayaannya tari pendet itu kalau mereka menari itu dibayar mahal itu. Orang bule sampai mau nonton. Boro-boro orang bule. Kita saja orang lokal suka nonton. Kenapa sebuah kebudayaan, kenapa sebuah bangsa besar, kenapa sebuah daerah maju? Karena kebudayaannya. Nah, ini nilai-nilai ini yang harus ditanamkan kembali ke dalam hati kalian, ya. Bahwa kita hidup ini bersama, bukan sendiri-sendiri. Adakah yang bisa hidup sendiri? Tidak ada. Enggak ada lah, enggak ada, Pak. Kenapa Ya. itu? Jadi kita ini hidup berkelompok. Kalau ini kebetulan saya nanti guru sejarah Muna, saya mengajar saya enggak lihat di jadwal itu. IPS 1 sampai IPS 4 nanti. Kemudian nanti kita ketemu di kelas 11 IPA 1 biasanya sampai IPA. Biasa saya ajar IPA semua. Biasa juga hanya sampai IPA 4, tapi kebanyakan IPA semua. Ya. Nah, itu budaya tabe tadi. Bagaimana sehingga budaya itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar hukum kriminal. Kenapa kita bisa mencegah perbuatan itu yang melanggar hukum? Karena kita sudah terbiasa menghargai orang lain. Coba orang pakai narkoba, sebenarnya dia tidak hargai orang lain itu. Coba dia pakai narkoba, kemudian naik motor di tengah jalan, naik motor yang balap ya, angkat ban. Itu biasa saya lihat di jalan lingkar. Anu cepat korban ngata. Sebentar. Anak Kalau bisa, ini kayaknya nih kalian di rumah ini. ngata itu. Halo. Kalau bisa bicara kina yang saya kan baru tadi bicara masalah tabe. Bicara tentang norma-norma. Kalau di lu itu namanya pangadereng. Pangadereng itu adalah norma-norma atau etika-etika yang berlaku di masyarakat. Jadi ingat sekali lagi yang di rumah maupun di studio ya, bahwa kita itu hidup bermasyarakat, bukan sendiri. Setiap apa yang kita lakukan itu akan berdampak sama orang lain. Ya. Saya kasih contoh yang di jalan lingkar. Itu budaya, kalau menurut saya itu kuno. Itu sudah ditinggalkan sekarang. Itu 20 tahun yang lalu seperti itu, tapi modelnya bukan motor, tapi sepeda. Di zaman saya itu, 20 tahun yang lalu. Sekarang baru mereka lakukan, padahal itu sudah ditinggal. Bukan itu lagi budaya yang sekarang, yang hari ini ya. Kalau misalnya itu asimilasi, kita mengadopsi budaya dari luar, ambil yang positifnya. Apa yang positifnya sekarang? Apa yang sekarang positifnya? Yang bisa menjadi uang? Apa? Coba yang di rumah apa? Kerja. Iya kerjanya apa sekarang yang berkaitan dengan kekinian? Masa kalian enggak tahu? Online ya apa? Bisnis online apalagi? Yang paling umum sekarang ini yang paling wah. Bahkan ada artisnya. Ya, di samping endorse apa namanya? YouTuber. Oh iya, TikToker. TikToker. Telegram. Nah, cuman kayak TikTok itu saya lihat banyak yang tidak senonoh. Ya. Biar pantatnya joget-joget di shooting itu karena dia tidak ada budaya itu tadi tabe. Nah, nanti lanjut lagi nanti saya jelaskan lagi budaya siri.
Biar kegalauannya curhat di TikTok itu sebenarnya tidak ada nilai kemanfaatannya. Saya rasa anak-anakku nanti tidak perlu melakukan. Nah, bagaimana yang kreatif bisa menghasilkan uang? Ada juga guru sekarang itu yang jadi YouTuber ya. Sekarang sudah monetisasi itu sudah bisa diuangkan. Kebetulan panitiamu di sini ya. Panitia PLSmu itu dia sudah dapat uang dari YouTube. Coba bayangkan seorang guru yang kreatif sudah bisa cari uang sendiri, tambah lagi YouTube. Kira-kira bagaimana? Ya. Nah, daripada ketimbang kalian angkat-angkat bank di jalan lingkar, tidak ada gunanya. Iya. Emangnya ada orang yang angkat ban di jalan sana, kemudian dibilang, dapat ke uang? Tidak ada. Jatuh kok dapat ke celaka. Kayak yang viral di Makassar itu ya, yang tabrak mobil putih. Ada itu. Ada yang nonton itu? Saya termasuk orang yang, maaf sih, saya sih kalau di dalam hati kecil saya itu, saya bersyukur. Dia menabrak ya, tabrakan ya. Sehingga aksinya terhenti. Tapi di pikiran saya, itu di hati saya ya. Tapi di pikiran saya, kasihan. Nomor satu, siapa yang kasihan? Bukan dia. Nggak boleh orang kasihan, Pak. Nggak boleh orang kasihan ke orang begitu. Siapa yang kasihan? Orang tua. Nggak ada. Nggak ada. Orang tua yang kasihan ya. Itu. Dipanggil polisi, masuk ke penjara, suram masa depan. Itu anak-anak seperti itu kan bilang istilahnya ini tabe, lawannya tabe apa? Lawannya tabe apa? Ini yang di studio? Lawannya tabe apa? Kan kalau panas dingin. Lawannya tabe apa? Borro. Bangka. Kalau bahasanya kita itu. Borro. Oh, borro. Membangka. Ya maaf ini. Kalau borro kina nak kaya jiki tidak ada masalah. Ya. Borro nak kaya jiki. Saya ulangi. Oh Pak, ini Bapak, kenapa pakai bahas status sosial? Sekarang itu. Dulu di kebudayaan Luwu ya, karena kita di Palopo ya, kebudayaan Luwu itu ada tiga status. Yang paling tinggi itu anak karung, datu, keturunan bangsawan. Yang paling rendah adalah ata atau budak. Kalau bahasanya kita sekarang itu cuma ada dua, dulu ada tiga. Sekarang tinggal dua apa? Kaya sama miskin. Nah, yang aneh di Indonesia, apalagi di kita ini, saya perhatikan itu, ya, dari segi ekonomi dia minim, tapi borro. Ekonomi minim, borro. Coba bayangkan kalau itu motor kemarin yang pakai motor pinjam juga. Pinjam tidak? Kebanyakan sekarang pinjam. Pinjam di mana? Di dialer. Maksudnya apa? Cicil. Pinjam itu. Ya pinjam tuh. Pinjam pakai namanya. Nanti lunas baru dibayar. Bayangkan motor cicilan di angka-angka bang. Sekarang ada perlombaan angka bang? Ada perlombaannya. Yang kalau juara satu dapat 1 miliar. Nah. Mau kok hebat sekarang nak? Baik nanti itu yang di IPS mau di IPA. Saya ulangi. Tidak ada yang lebih baik IPA atau IPS. Sama-sama. Negara perusahaan. Ya. Tidak ada yang lebih baik IPA atau IPS. Sekarang itu karena itu sudah jadi kebutuhan untuk hidup kita sekarang di dunia. Ya. IPA sama IPS sama-sama lebih. Biar kau masuk di IPA, kalau mau masuk muka di IPA ini, ya mau kau jadi apa juga? Tuh? Belum tentu. Ada siswaku dulu angkatan 2015, dia anak IPA 1. Justru dia ambil IPS, dia ambil akuntansi waktu itu. Sekarang dia kerja di bank. Ya. Jadi itu tadi anak-anakku salah satu kearifan lokal Sulawesi Selatan. Ya, ini umum di Sulawesi Selatan. Itu adalah tabe. Tabe itu bisa mencegah kita untuk berbuat yang melanggar hukum. Seperti yang di Jalan Lingkar itu, mudah-mudahan tidak
Tidak ada anak-anakku di sini yang apa namanya? Yang freestyle di situ nak kira dirinya itu keren padahal itu borok. Bisa mencelakakan orang. Bagaimana kalau Pak, natabrak orang? banyak itu, banyak Pak di sini. Ada Pak, ada di sini ada. Pak, ada Pak. Kalau ada, saya Ada, harap Pak. kalian hentikan. Kenapa? Sebentar. Kenapa saya bilang kalian hentikan? Atau ada di studio juga yang suka angka-angka, Bang? Ada Pak Pasir. Ada itu. Coba angkat tangannya yang suka angka, Wan. Anu Pak. Pasir biasa itu Pak. Dia depan suka juga. Ikram. Nah, Pasir Pak. apa yang dimaksud di situ? Nilai-nilai apa yang bisa dipetik? Nilai-nilai borro. Borronya tuh tidak ada uangnya. 5.000 di dompetnya. Pak Angka, Bang. Pak. Nak kira menjaga Pak. Pak, ini Bapak kenapa dikaitkan sama ini apa? Status sosial. Ya memang berkaitan. Coba mau kau jadi anggota DPR tidak ada uangmu tidak bisa. Minimal ada uangmu. Bikin baliho. Apa namanya? Pakai tim sukses. Ya. Mungkin ada 1-2 orang yang tidak pakai itu, terkenal sekali tuh, terkenal baiknya sehingga orang pilih. Tapi kebanyakan sekarang ya ada uangmu. Bahkan sekarang ada istilahnya biar bukan ngopu, tapi kalau banyak uangnya jadi anggota dewan, bumi juga. Apakah melanggar? Tidak juga. Ya. Nah begitulah faktanya sekarang. Jadi orang dihargai itu cuma 2. Karena kebodohannya, bukan dihargai, dikenal ya. Karena kebodohannya karena kemampuannya. Orang dikenal itu cuma 2. Karena kebodohannya dengan kemampuannya. Coba yang kemarin, karena kebodohannya itu terkenal di YouTube. Di Facebook. Standing tabrak motor. Mobil putih. Saya lihat itu. Merengek-rengek di penjara sekarang. Demi konten. Konten yang negatif. Nah itu tadi budaya tabe. Nah saya lanjut ke budaya siri napace. Biasa dengar siri napace anak-anakku di rumah? Sering. Biasa. Siri napace. Nah ini sekarang sudah mulai luntur budaya siri. Napace juga. Pace juga sudah mulai luntur. Sudah hilang. Bisa ditampilkan panitia? Siri sudah? Oke, siri adalah apa? Bisa. Siri Malu. adalah Malu. Pace kan biasa itu nebeng. Siri napace. Pace apa? Malu dan tua. Pace paha ini bukan itu maksudnya. Pace kawah, bukan Pace itu. Pace itu Bapak. Nah, Pace itu Bapak katanya. Bahasa Makassar juga ini. Pace adalah apa? Kalau bahasa umumnya adalah gotong royong. Apa lagi Argentina Fatir Napadil tabinya. Perasaan apa? Perasaan yang ingin membantu. Perasaan yang apa lagi selain itu? Perasaan yang menyakitkan. menghargai kerabat kita, menghargai teman-teman kita. Contoh, ya. Kalau orang-orang di perantauan, anggaplah orang Sulawesi keluar. Begitu ada acara, orang Sulawesi, sana orang Bugis atau orang Toraja lah atau apa.